Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas mengenai materi pelajaran sejarah SMA. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai Perang Jawa atau dinamakan Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini merupakan perang yang banyak menguras kas pihak Belanda karena perang yang berlarut-larut dan kemudian menghabiskan keuangan dari kerajaan Hindia Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa yang dimaksud Perang Jawa atau Perang Diponegoro? Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini merupakan perang besar yang terjadi di Jawa dengan rentang waktu 5 tahun yaitu 1825 sampai 1830 untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Perang ini merupakan pertempuran terbesar yang dialami oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock dari pasukan Belanda. Selama Perang Jawa berlangsung, setidaknya ada 20 juta gulden dihabiskan oleh pihak Belanda untuk melakukan penangkapan terhadap Diponegoro. Belanda mengalami defisit keuangan dan kemudian Perang Jawa ini juga melibatkan salah satu keturunan Keraton Yogyakarta yang bernama Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah siapakah Pangeran Diponegoro sehingga bisa membuat perang sebesar Perang Jawa. Kemudian bagaimana terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro hingga menyebabkan kerugian keuangan bagi pihak Belanda. Kemudian bagaimana cara yang digunakan Belanda untuk menghentikan Pangeran Diponegoro. Secara silsilah, Pangeran Diponegoro itu merupakan seorang bangsawan. Dia merupakan anak putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 yang merupakan anak dari selir Hamengkubuwono bernama R.A. Mangkarawati. Perang Diponegoro dikenal sebagai perang yang besar dikarenakan korban yang diakibatkan oleh Perang Diponegoro itu adalah korban yang terbesar selama perlawanan melawan Hindia Belanda. Untuk menjelaskan latar belakang dari Perang Diponegoro, ada dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum dari Perang Diponegoro diantaranya yang pertama, rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak. Jadi seperti yang kita ketahui, pada masa Hindia Belanda berlaku politik pintu terbuka, kemudian ada undang-undang agraria, undang-undang gula, dan kemudian muncul politik etis. Selain itu juga ada yang namanya kultur stelsel. Dengan adanya pajak-pajak yang diberikan, maka rakyat merasa diberatkan oleh pajak-pajak tersebut. Sebab yang kedua adalah pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan pihak Belanda di intern kesultanan. Makanya dengan adanya intervensi terhadap intern kesultanan, hal tersebut membuat adanya perlawanan dari rakyat Jawa sendiri. Kemudian yang ketiga, kalangan keraton hidup mewah. Ini sangat berbeda dengan rakyat yang ada di tatanan paling bawah karena rakyat Jawa pada masa itu mengalami masa tanam paksa. Makanya di sini sangat berbanding terbalik karena orang-orang keraton hidup mewah karena mendapatkan pajak dari pihak Belanda, sedangkan rakyat Jawa sendiri itu mengalami tanam paksa yang sangat miskin. Untuk sebab khusus dari Perang Diponegoro sendiri ada dua. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak kompromi dengan pemerintah kolonial. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa
Hindia Belanda atau pemerintahan kolonial itu ikut campur ke dalam intern dari kesultanan. Maka dengan adanya intervensi terhadap intern kesultanan tersebut, kolonial Belanda bisa mengubah kebijakan dari kesultanan. Hal tersebut yang membuat beberapa orang dari kesultanan itu memilih keluar dari keluarga kesultanan. Nah, salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Sebab khusus yang kedua adalah adanya pembangunan jalan yang menerobos makam leluhur dari Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Inilah yang membuat Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda. Nah, kemudian menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari pihak Jawa, apa reaksi pihak Belanda? Reaksi pihak Belanda adalah mendatangkan pasukan dari berbagai daerah, salah satunya adalah dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Pemimpin Belanda pada masa itu adalah Jenderal Marcus de Kock atau bisa disingkat JM de Kock yang kemudian menggunakan siasat benteng Stelsel untuk melawan perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Siasat benteng Stelsel ini adalah pembangunan benteng yang bersifat dinamis, yang dibangun pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai oleh pihak Belanda di wilayah Jawa. Kalau kalian ini termasuk siswa yang berada di wilayah sekitar Jawa Tengah, mungkin ada beberapa benteng yang dipakai. Salah satunya, kalau kalian dari wilayah Jawa Tengah di wilayah Semarang, di Ungaran itu ada benteng, kemudian di Ambarawa juga ada benteng, kemudian di wilayah-wilayah bagian selatan juga banyak sekali benteng-benteng yang dipakai untuk mempermudah akses Belanda untuk mempersempit pergerakan dari Pangeran Diponegoro. Nah, diperkirakan pada Perang Jawa telah dibangun sekitar 165 benteng yang letaknya menyebar di wilayah Jawa Tengah. Dengan adanya benteng-benteng ini, memungkinkan Belanda untuk mempersempit pergerakan dari pasukan Diponegoro dan akhirnya mampu menangkap Kiai Mojo dan Sentot Alibasa pada tahun 1829. Nah, inilah pergerakan dari Pangeran Diponegoro dan persebaran dari benteng Stelsel yang dibangun pihak Belanda pada tahun 1827 sampai 1830. Nah, gagalnya pihak Belanda untuk menangkap Diponegoro mendorong Belanda untuk melakukan sayembara penangkapan terhadap Diponegoro. Siapapun yang mampu menangkap Pangeran Diponegoro, baik mati maupun hidup, akan dibayar sebanyak 20 ringgit oleh pihak Belanda. Namun, tanggapan dari rakyat sendiri, rakyat menolak hal tersebut. Akhirnya pihak Belanda menerapkan siasat tipu daya terhadap Diponegoro, yaitu dengan cara perundingan. Nah, melalui siasat tersebut, kemudian Pangeran Diponegoro mampu ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830 di wilayah Magelang dan kemudian diasingkan ke Manado hingga akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Nah, inilah lukisan yang terkenal yang menggambarkan bagaimana penangkapan dari Diponegoro melalui siasat yang dilakukan oleh pihak kolonial Hindia Belanda. Secara singkat, inilah kronologi yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana penangkapan dari Pangeran Diponegoro. Dimulai pada tahun 1825, di mana pihak Hindia Belanda melakukan pembangunan jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Kemudian dilanjutkan dengan Pangeran Diponegoro mengganti tapal batas dengan tombak dan pedang
sebagai pernyataan perang terhadap Hindia Belanda. Pada 20 Juli 1825, Belanda kemudian mengepung wilayah dari Pangeran Diponegoro dan membakarnya. Ini merupakan awal dari perang Diponegoro. Kemudian pada 1827, pihak Belanda kemudian melakukan siasat, yaitu dengan strategi benteng stelsel. Benteng stelsel itu adalah membuat benteng-benteng yang berada di wilayah Jawa Tengah yang menyebar di penjuru Jawa Tengah untuk mempersempit pergerakan dari pihak Diponegoro maupun pasukannya. Kemudian di tahun 1829, siasat benteng stelsel ini mampu berhasil menangkap dua tokoh, yaitu Kiai Maja dan Sentot Alibasah. Hingga 1830, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dengan siasat licik dari pihak Belanda, yaitu melakukan perundingan dengan pihak Diponegoro. Namun pada akhirnya perundingan tersebut tidak terlaksana dan kemudian menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke wilayah Manado hingga meninggal pada tahun 1855. Oke, sekian materi tentang Perang Diponegoro. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.